Di antara ribuan boneka di dunia, hanya satu yang harus dikunci dalam kotak kaca, disegel 2 gereja, dan diberi label peringatan keras, jangan dibuka. Dialah Annabelle. Donna, seorang mahasiswa keperawatan, tinggal bersama sahabatnya, Angie, di sebuah apartemen kecil sederhana. Kehidupan mereka berjalan normal, kuliah, bekerja paruh waktu, sesekali mengundang teman untuk makan malam bersama. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Tidak ada firasat buruk. Sampai suatu hari ulang tahun Donna tiba. Ibunya yang tinggal jauh memberinya hadiah, sebuah boneka kain tua, wajah putih bulat dengan pipi merah muda, hidung kecil, dan senyum yang terjahit. Boneka itu adalah versi Raggedy Ann klasik, populer di masanya, tapi tanpa usang dengan gaun polos dan pita merah di rambutnya yang kusut dari benang wol. Awalnya, semuanya tampak biasa. Boneka itu duduk diam di atas tempat tidur Donna. Namun, hari-hari berikutnya berubah menjadi tidak masuk akal. Boneka itu mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Kadang-kadang ia ditemukan duduk bersila di sofa, padahal Donna yakin telah meletakkannya di kamar. Terkadang boneka itu menghadap dinding, atau ditemukan dalam posisi yang tak masuk akal seperti berdiri sendiri di pojok ruangan. Pada suatu hari, Donna dan Angie menemukan catatan kecil di apartemen mereka. Bertuliskan, "Help us," dalam tulisan tangan anak kecil, padahal mereka berdua tinggal sendiri. Lebih aneh lagi, kertas yang digunakan tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Suatu malam, mereka pulang dan mendapati boneka itu berada di balik pintu. Seperti sedang menyambut mereka, posisi yang mustahil karena pintu dikunci rapat dari luar. Lalu, darah muncul. 3 tetes cairan merah seperti darah segar terlihat di tangan boneka dan dada bajunya. Tak ada luka, tak ada penjelasan. Boneka tak seharusnya bisa mengeluarkan darah. Ketakutan mulai menyelimuti apartemen kecil itu. Mereka lalu meminta bantuan seorang medium, orang yang bisa berkomunikasi dengan roh. Ritual sederhana pun dilakukan. Melalui sang medium, terungkap bahwa ada roh anak perempuan bernama Annabelle Higgins. Ia mengaku meninggal di dekat area apartemen bertahun-tahun lalu. Ia merasa nyaman dengan Donna dan Angie, dan hanya ingin tinggal bersama mereka. Ia memohon agar dibiarkan hidup dalam boneka itu. Donna yang merasa kasihan, mengizinkan roh itu tetap tinggal. Namun keputusan itu adalah kesalahan besar. Beberapa hari kemudian, sahabat pria mereka, Lou, datang berkunjung. Lou tak pernah menyukai boneka itu. Sejak awal ia merasa ada sesuatu yang jahat bersembunyi di balik wajah polos Annabelle. Ia memperingatkan Donna, buang boneka itu, tapi Donna menolak. Ia yakin itu hanya perasaan negatif Lou saja. Namun Lou mulai mendapat gangguan nyata. Setiap malam, Lou mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dalam gelap, tubuh tak bisa bergerak, dan melihat boneka Annabelle perlahan berjalan ke arahnya. Dalam mimpi itu, boneka itu melompat ke dadanya dan mencekiknya hingga ia sesak napas. Sampai akhirnya, mimpi itu menjadi nyata. Suatu malam, Lou terbangun di ruang tamu. Ia merasa ada seseorang di dekatnya. Lalu mendengar suara seperti gerakan kain dari sudut ruangan. Saat menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa, kecuali Annabelle, duduk tegak menatapnya di pojok ruangan. Tiba-tiba Lou menjerit dan rasa sakit menyayat dadanya.
Angie masuk dan mendapati Lou terbaring kesakitan, bajunya sobek, dan terlihat 3 garis luka cakaran panjang seperti cakar hewan. Anehnya, luka itu panas membakar dan menghilang dalam 2 hari tanpa bekas. Donna yang mengetahui apa yang terjadi dengan Lou, merasa sudah tak tahan lagi. Ia mencari bantuan yang lebih besar. Dan nama yang disebut-sebut banyak orang sebagai penolong dari dunia gelap adalah Ed dan Lorraine Warren, pasangan demonolog Katolik terkenal yang pernah menyelidiki berbagai kasus makhluk jahat. Ketika Warren tiba di apartemen, Lorraine yang seorang clairvoyant, langsung menyentuh boneka itu dan saat itu juga ia menggigil. Ia berkata, "Ini bukan roh anak kecil, ini adalah iblis, roh jahat yang menyamar, untuk mendekatkan dirinya pada manusia. Karena semakin kita merasa kasihan, semakin kita membuka celah untuknya masuk." Warren menjelaskan bahwa entitas jahat tidak bisa merasuki benda mati seperti boneka. Tapi mereka bisa memanipulasi benda mati untuk menimbulkan ketakutan dan lewat rasa takut itulah mereka makin kuat. Roh itu telah menipu Donna dan Angie dengan berpura-pura menjadi anak kecil yang butuh kasih sayang, dan ia sudah mendapat izin tinggal di apartemen. Langkah selanjutnya, masuk ke tubuh manusia merasuki jiwa. Sebelum itu terjadi, boneka itu harus disingkirkan. Warren membawa boneka itu ke mobil mereka. Sepanjang perjalanan pulang, rem mobil sering tak berfungsi. Power steering mendadak mati. Mesin nyaris mogok. Ed Warren akhirnya menyiram Annabelle dengan air suci di kursi belakang agar tenang. Setibanya di rumah, boneka itu tidak langsung disimpan. Beberapa bulan kemudian, mereka membuat sebuah kotak kaca suci, yang disegel dengan salib dan doa dari pendeta Katolik, dan menempatkan boneka itu di sana. Boneka Annabelle kini dipajang di museum okult milik Warren. Tapi cerita belum berakhir. Pengunjung museum yang mengabaikan peringatan, katanya mengalami kecelakaan. Salah satu pria yang mengetuk kaca Annabelle dengan bercanda, meninggal dunia dalam kecelakaan motor beberapa jam setelahnya. Boneka itu kini tetap di sana. Diam tak bergerak. Tapi banyak yang percaya, ia masih hidup. Menunggu, pintu itu dibuka kembali. Boneka itu bukan anak kecil. Ia bukan mainan biasa. Dan ia masih ada, hingga hari ini. Kisah ini belum berakhir dan mungkin ada yang lebih mengerikan menunggu di balik layar. Apakah kamu percaya Annabelle hanyalah boneka biasa? Atau justru pintu menuju dunia lain? Ceritakan pengalaman mistismu di kolom komentar, karena mungkin kamu tidak sendirian. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan. Subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal kelanjutan kisah kelam ini. Dan bagikan ke temanmu yang berani menonton sendirian di malam hari.